Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan administering questionnaires. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Dua Laila Mengsira dengan NPM 166. Saya Ana Sofia dan PM Mahiran 11. Saya Alivia Kowadiana dengan NPM Mahiran 206. Saya Vika Aurelia dengan aliran NPM 333. Materi pertama mengenai tentang jenis kuesioner. Yang pertama, kuesioner umumnya dirancang untuk mengumpulkan sejumlah besar data kuantitatif. Kuesioner dapat diberikan secara langsung, didistribusikan secara elektronik, atau dikirim melalui pos kepada responden. Kuesioner umumnya lebih murah dan lebih memakan waktu daripada wawancara dan observasi, tetapi juga menimbulkan kemungkinan yang jauh lebih besar untuk tidak memberikan respon dan kesalahan tidak memberikan respon. Jenis kuesioner yang pertama ada kuesioner yang dikelola secara pribadi. Keuntungan dari kuesioner ini adalah peneliti atau anggota tim peneliti dapat mengumpulkan semua respon yang telah diselesaikan dalam waktu singkat. Keraguan yang mungkin dimiliki responden terhadap pertanyaan apapun dapat diklarifikasi saat itu juga. Peneliti juga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan topik penelitian dan memotivasi responden untuk memberikan jawaban yang jujur. Lalu jenis kuesioner yang kedua ada kuesioner melalui pos. Kuesioner melalui pos adalah kuesioner yang diisi sendiri dengan kertas atau pensil yang dikirim ke responden melalui pos. Metode ini telah lama menjadi tulang punggung penelitian bisnis, tetapi dengan hadirnya internet, ponsel, dan jejaring sosial, kuesioner melalui pos menjadi tidak relevan dan jarang digunakan. Sebagai gantinya, kuesioner daring diunggah di internet atau dikirim melalui email. Lalu jenis kuesioner yang terakhir ada kuesioner elektronik dan online. Kuesioner daring sering digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang opini dan preferensi konsumen. Keuntungan besar dari riset survei daring ini adalah memanfaatkan kemampuan internet secara maksimal untuk menyediakan akses ke kelompok dan individu yang sulit, jika tidak mustahil dijangkau melalui saluran lain. Next. Lalu ini ada keuntungan dan kerugian dari berbagai kuesioner. Yang pertama yaitu kuesioner yang dikelola secara pribadi. Keuntungannya yaitu dapat membangun hubungan dan memotivasi responden. Lalu yang kedua, keraguan dapat diklarifikasi, lebih murah diberikan kepada responden, dan tingkat respon hampir 100% terjamin. Namun kekurangannya yaitu perjalanan yang mungkin menimbulkan bias dan banyak untuk meluangkan waktu dan usaha. Lalu yang kedua, anonimitasnya tinggi, lalu wilayah cakupannya dapat dijangkau, dan responden yang dapat mengambil lebih banyak waktu untuk merespon sesuai keinginannya, dan dapat diakses melalui elektronik. Namun kekurangannya yaitu tingkat respon hampir selalu rendah dan tingkat respon 30% cukup dapat diterima dan tidak dapat mengatakan pertanyaan. Lalu yang terakhir yaitu kuesioner elektronik atau online. Keuntungannya yaitu mudah untuk dikelola, dapat dijangkau secara global, dan responden dapat menjawab sesuai keinginan mereka seperti kuesioner melalui pos dan pemrosesan jawaban secara otomatis. Namun kekurangannya yaitu non-respon tinggi dan tidak selalu untuk mengeneralisasi temuan, dan responden harus bersedia menyelesaikan survei, dan orang menganggap undangan melalui email atau menyinggung email dihapus, atau banyak orang yang mengeluh. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penyusunan kata. Yang pertama ada kesesuaian isi pertanyaan. Sifat variabel yang disadap
perasaan subjektif atau fakta objektif akan menentukan jenis pertanyaan yang diajukan. Jika variabel yang disadap bersifat subjektif, di mana keyakinan, persepsi, dan sikap responden akan diukur, pertanyaan harus menyadap dimensi dan elemen konsep tersebut. Dengan demikian, tujuan setiap pertanyaan harus dipertimbangkan dengan seksama sehingga variabel diukur secara memadai, namun tidak ada pertanyaan yang lebih diajukan. Lalu yang selanjutnya bahasa dan kata-kata kuesioner. Bahasa kuesioner harus mendekati tingkat pemahaman responden. Pilihan kata akan bergantung pada tingkat pendidikan mereka. Penggunaan istilah dan idiom dalam budaya dan kerangka acuan responden penting untuk merumuskan pertanyaan dengan cara yang dapat dipahami oleh responden. Jika beberapa pertanyaan tidak dipahami atau ditafsirkan secara berbeda, peneliti akan memperoleh jawaban yang salah untuk pertanyaan tersebut, dan tanggapan demikian akan bias. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan, bahasa yang digunakan, dan kata-kata harus sesuai untuk memanfaatkan sikap, persepsi, dan perasaan responden. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah tentang jenis dan bentuk pertanyaan, yang dimana yang pertama adalah pernyataan terbuka versus pertanyaan tertutup, di mana pertanyaan terbuka memungkinkan responden untuk menjawab dengan cara apapun yang mereka pilih. Pertanyaan tertutup meminta responden membuat pilihan di antara serangkaian alternatif yang diberikan oleh peneliti. Yang kedua ada pertanyaan yang dirumuskan secara positif dan negatif. Daripada merumuskan semua pernyataan secara positif, sebaiknya sertakan juga beberapa pertanyaan yang merumuskan secara negatif, sehingga kecenderungan responden untuk melingkari titik secara otomatis ke salah satu ujung skala dapat diminimalkan. Yang ketiga, pertanyaan berganda, yang dimana pernyataan yang memungkinkan berbagai kemungkinan responden untuk bagian-bagiannya disebut pertanyaan berganda. Next. Yang keempat ada pertanyaan ambigu. Pertanyaan ambigu memiliki bias bawaan karena responden yang berbeda mungkin menafsirkan item tersebut dalam kuesioner secara berbeda. Hasilnya adalah berbagai tanggapan ambigu yang tidak secara akurat memberikan jawaban yang benar terhadap pernyataan tersebut. Yang kelima, pernyataan yang bergantung pada ingatan. Beberapa pertanyaan mungkin mengharuskan responden untuk mengingat pengalaman masa lalu yang sama-sama dalam ingatan mereka. Jawaban atas pertanyaan tersebut mungkin bias. Yang keenam ada pernyataan yang mengarahkan. Pertanyaan tidak boleh diutarakan sedemikian rupa sehingga mengarahkan responden untuk memberikan respon yang diingat peneliti. Next. Yang ketujuh ada pernyataan yang bermuatan. Jenis bias lain dalam pernyataan terjadi ketika pernyataan tersebut diutarakan dengan cara yang bermuatan emosional. Yang kelima, yang kedelapan, keinginan sosial. Pernyataan tidak boleh dirumuskan sedemikian rupa sehingga memunculkan respon yang diinginkan secara sosial. Misalnya, pernyataan seperti, menurut Anda, apakah orang menemukan usia harus diberhentikan, akan muncul respon tidak. Yang terakhir, panjang pertanyaan. Pernyataan yang sederhana dan pendek lebih baik daripada pernyataan yang panjang. Sebagai aturan praktis, pernyataan atau pernyataan dalam kuesioner tidak boleh melebihi 20 kata atau melebihi satu baris penuh dalam bentuk cetakan menurut Horst pada tahun 1968 pada buku Oppenheim 1986. Next. Materi selanjutnya tentang urutan pernyataan, yang dimana urutan pernyataan dalam kuesioner harus sedemikian rupa sehingga responden diarahkan dari pernyataan yang bersifat yang lebih spesifik dan dari pernyataan yang relatif mudah dijawab pertanyaan yang semakin sulit. Pendekatan corong ini sebagaimana disebut dalam buku Festinger dan Katz pada tahun 1996. Next. Materi selanjutnya tentang data klasifikasi atau informasi pribadi. Data klasifikasi yang dikenal sebagai informasi pribadi atau pernyataan demografi memperoleh informasi seperti usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan pendapatan. Kecuali benar-benar diperlukan, sebaiknya jangan menanyakan nama responden. Namun, jika kuesioner harus diidentifikasi dengan responden karena alasan apapun, maka kuesioner dapat diberi nomor dan dihubungi oleh peneliti dengan nama responden dalam dokumen pribadi yang disimpan secara terpisah. Next. Selanjutnya ada tentang prinsip pengukuran, yang dimana sama seperti pada pedoman yang harus diikuti untuk memastikan semua susunan kata kuesioner sesuai dengan meminimalkan bias. Demikian pula ada beberapa prinsip pengukuran yang harus diikuti untuk memastikan bahwa data yang dibutuhkan sesuai untuk menguji hipotesis kita. Prinsip-prinsip ini merujuk pada skala dan teknik penskalaan yang digunakan untuk mengukur konsep serta penilaian keandalan dan validitas pengukuran yang digunakan. Next.
Yang pertama ada tentang penampilan umum atau penampilan kuesioner. Kuesioner yang menarik dan rapi dengan pengantar, penunjuk, dan rangkaian pertanyaan secara alternatif jawaban yang rapi akan memudahkan peneliti dalam menyusun kuesioner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah general appearance or group of the questionnaire. Ada 5. Yang pertama, a good introduction. A good introduction ini adalah harus secara jelas mengungkapkan identitas peneliti dan menyampaikan tujuan dari survei tersebut. Penting juga untuk membangun hubungan baik dengan responden sehingga dapat memotivasi mereka untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner dengan sepenuh hati dan antusias. Yang kedua, organizing question giving instruction dan guidance and alignment. Seorang peneliti harus menyusun pertanyaan kuesioner secara logis dan rapi dan harus memberikan instruksi tentang cara menjawab kuesioner tersebut. Yang ketiga, information on income and other sensitive personal data. Di sini, jika peneliti tersebut memerlukan informasi yang bersifat personal, misalnya seperti pendapat pribadi, kondisi kesehatan, dan sebagainya, nah itu bisa ditaruh di akhir kuesioner tersebut. Yang keempat, tentang open-ended question of the end. Kuesioner dapat menyertakan pertanyaan terbuka di bagian akhir. Kuesioner harus diakhiri dengan ungkapan terima kasih kepada responden tersebut. Yang kelima, concluding the questionnaire. Bagian akhir kuesioner harus mengingatkan responden untuk memeriksa apakah semua item ini telah diisi. Materi selanjutnya adalah review of questionnaire design. Ada beberapa cara untuk memberikan kuesioner. Kuesioner dapat diberikan secara langsung kepada responden, didistribusikan secara elektronik kepada responden. Tautan dapat diposting di situs web, blog, atau di media sosial kita. Dapat disisipkan dalam majalah, kemudian dapat diterbitkan dalam surat kabar atau dikirimkan melalui pos kepada responden. Materi selanjutnya adalah pre-testing of structured questionnaire. Lakukan uji coba pada kuesioner guna memastikan bahwa pertanyaan mudah dipahami oleh responden. Maksudnya di sini adalah tidak ambigu dan tidak ada kata-kata yang salah. Uji coba ini melibatkan sebagian kecil dari responden. Uji coba ini membantu memperbaiki kekurangan apapun sebelum kuesioner ini disebar secara umum. Materi selanjutnya adalah electronic questionnaire and survey design. Kuesioner elektronik sangat populer saat ini juga karena tingkat non-respon elektronik mungkin tidak lebih rendah daripada kuesioner surat. Dengan meningkatnya literasi komputer, kita dapat berharap administrasi kuesioner elektronik akan terus berkembang di masa mendatang. Biasanya orang-orang menggunakan sistem desain survei itu di Instant Survey, Infopol, Survey Gold, StatPack, Survey Monkey, Survey Pro, dan The Survey System. Materi selanjutnya adalah International Dimension of Survey. Ada 2, Special Issues in Instrumentation for Cross-Curricular Research. Karena bahasa yang berbeda digunakan di berbagai negara, penting untuk memastikan bahwa terjemahan instrumen ini diterjemahkan ke bahasa negara tersebut. Yang kedua ada Issues in Cross-Cultural Data Collection. Ada 3 isu penting untuk pengumpulan data lintas budaya, yaitu pertama ada kesetaraan respon, waktu pengumpulan data, dan status individu yang mengumpulkan data. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu materi selanjutnya itu mengenai tinjauan kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam metode pengumpulan data dan kapan menggunakannya. Nah, setelah membahas mengenai berbagai macam metode pengumpulan data, hal yang selanjutnya akan dibahas yaitu mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari 3 metode yang paling umum digunakan, yaitu ada dari wawancara, observasi, dan juga kuesioner yang mengkaji kapan setiap metode itu bisa digunakan dari yang paling menguntungkan, yaitu pertama mengenai wawancara tatap muka dan juga ada wawancara telepon. Di sini metode ini menyediakan data yang lengkap dan juga menawarkan kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan narasumber dan membantu untuk mengeksplorasi dan memahami isu-isu yang kompleks. Tapi dari wawancara ini sisi negatifnya yaitu ketika wawancara telepon di mana pewawancara tidak bisa mengamati tanggapan nonverbal responden dan orang yang diwawancari melalui telepon bisa memblokir panggilan. Yang kedua mengenai studi observasi. Metode ini membantu memahami isu-isu kompleks melalui pengamatan langsung dan kemudian, jika memungkinkan, mengajukan pertanyaan untuk mencari klasifikasi mengenai isu-isu tertentu. Sisi negatif dari metode ini yaitu data yang dibutuhkan terlalu mahal
karena diperlukan periode pengamatan yang panjang dan bias pengamatan mungkin ada dalam data. Yang ketiga yaitu kuesioner secara langsung. Nah, kuesioner ini membantu membangun hubungan baik dengan responden, memberikan klasifikasi yang diminta responden, mengumpulkan kuesioner secara setelah diisi. Namun sisi negatifnya yaitu pemberian kuesioner secara langsung termasuk dalam mahal, terutama jika sampel yang diberikan atau disebar itu secara geografis. Kemudian ada kuesioner elektronik. Kuesioner ini menguntungkan ketika respon terhadap banyak pertanyaan harus diperoleh dari sampel yang tersebar secara geografis atau sulit atau yang tidak mungkin dilakukan untuk wawancara telepon. Nah, sisi negatifnya dari kuesioner elektronik ini adalah sifat dari respon yang rendah ini seorang tidak bisa yakin akan data yang diperoleh dan tidak bias karena non-respondennya mungkin berbeda dari mereka yang respon secara langsung. Next. Selanjutnya ada multi metode pengumpulan data. Nah, karena hampir semua metode pengumpulan data memiliki bias, pengumpulan data melalui berbagai metode dan dari berbagai sumber memberikan ketelitian pada penelitian. Demikian pula apabila data yang diperoleh dari berbagai sumber memiliki tingkat kesamaan yang tinggi. Namun, kita akan memiliki keyakinan yang lebih kuat pada kebaikan data tersebut. Oleh karena itu, korelasi yang tinggi antara data yang diperoleh pada variabel yang sama dari sumber yang berbeda dan melalui metode pengumpulan data yang berbeda memberikan kredibilitas yang lebih besar pada instrumen penelitian dan data yang diperoleh melalui instrumen ini. Nah, penelitian yang baik memerlukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan melalui berbagai metode pengumpulan data, namun penelitian ini lebih mahal dan memakan waktu. Next. Selanjutnya mengenai etika dalam pengumpulan data dan perilaku etis responden. Nah, masalah etika dalam responden ini harus ditangani saat pengumpulan data primer. Masalah ini berkaitan dengan pihak yang meresponi penelitian, pihak yang mengumpulkan data, dan pihak yang menawarkannya. Pihak sponsor harus meminta agar penelitian dilakukan untuk mengingatkan tujuan organisasi dan bukan untuk alasan yang mementingkan diri sendiri. Mereka harus berpikir terbuka dan menerima hasil dan rekomendasi dalam laporan yang disajikan oleh para peneliti. Nah, etika dalam peneliti ini yang pertama ada memperlakukan informasi yang diberikan oleh responden sebagai rahasia dan menjaga privasinya merupakan salah satu tanggung jawab utama peneliti. Selain itu, data untuk subkelompok yang terdiri dari katakanlah kurang dari 10 orang harus ditangani dengan bijaksana untuk menjaga kerahasiaan anggota kelompok. Yang kedua, ada informasi yang bersifat pribadi atau yang terkesan mengganggu tidak boleh diminta, dan jika benar-benar diperlukan untuk proyek, informasi tersebut harus dimanfaatkan dengan kepekaan tinggi terhadap responden dengan memberikan alasan-alasan yang spesifik. Yang ketiga, apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan rasa hormat dari subjek tidak boleh dilanggar. Keempat, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk menanggapi survei ini, dan jika seorang tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi, maka keinginan individu tersebut harus dihormati. Yang kelima, ada pengamatan non-partisipan harus sebisa mungkin tidak mengganggu. Dalam studi kualitatif, nilai-nilai pribadi dapat dengan mudah mempengaruhi data. Keenam, ada memposting undangan untuk berpartisipasi dalam survei di jejaring sosial, grup diskusi, dan ruang obrolan sering dianggap sebagai spam. Jadi, yang membuat kuesioner harus memahami dan bertindak sesuai dengan undang-undang dan pedoman anti-spam. Yang ketujuh, tidak boleh ada kesalah penyajian atau distorsi dalam pelaporan data yang dikumpulkan selama penelitian. Kemudian ada perilaku etis responden. Yang pertama ada subjek. Setelah menggunakan pilihan untuk berpartisipasi dalam suatu penelitian, harus bekerja sama sepenuhnya dalam tugas-tugas yang akan datang, seperti menanggapi survei. Yang kedua, ada responden juga berkewajiban untuk bersikap jujur dan apa adanya dalam memberikan tanggapan. Kekeliruan atau memberikan informasi yang sebenarnya tidak benar harus dihindari. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.